Ayo berdiskusi. Dayu, Edo, Siti, dan Benny sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bacalah dongeng berikut ini. Diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Sekarang ayo menulis. Tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Yang dimaksud dengan tokoh adalah pemeran yang ada dalam dongeng tersebut. Sedangkan karakter adalah sikap dari masing-masing pemeran tersebut. 1. Bunga sedap malam. Karakter iri hati, berani meminta maaf. 2. Bunga anggrek. Karakter iri hati, berani meminta maaf. 3.
bunga mawar biru. Karakter iri hati, berani meminta maaf. 4. Bunga melati. Karakter baik hati, sabar, pemaaf. Selanjutnya, ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Pada suatu hari, aku lupa membawa alat tulis. Kemudian aku pinjam kepada temanku. Tapi tanpa kusengaja, aku mematahkan alat tulis tersebut. Kemudian aku meminta maaf kepada temanku dan berjanji besok akan menggantinya. Sekarang ayo mencoba. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Ayo bermain peran. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Perankanlah dongeng yang ada pada pembelajaran 4. Untuk kelompok yang belum bermain peran, bekerja samalah dalam bermain peran. Bekerja sama merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Sekarang, ayo menulis. Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, terdapat pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Perhatikan contoh berikut. Jika ada seseorang yang iri hati terhadap kita, maka kita harus bersikap sabar dan memaafkan. Kalian bisa tuliskan pesan yang terdapat dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo mencoba. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan,
maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Perhatikan contoh berikut. Saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang yang terpapar virus ini. Aku berdoa supaya orang yang terpapar virus ini dapat segera sembuh. Aku juga mendoakan kita semua supaya terhindar dari virus ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Silahkan kalian tuliskan pengalamanmu dalam mendoakan orang lain. Selanjutnya, ayo berlatih. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Bagaimana dengan kalian semua? Ayo kita amalkan sikap baik ini. Kita doakan sesama kita dan kita selalu berbuat jujur. Sekarang ayo kita selesaikan soal-soal cerita berikut ini. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Berapakah daun Edo? 530 ditambah. Berapakah daun Benny? 720. Jadi 530 ditambah 720. Hitung dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Ratusan. 5 tambah 7 sama dengan 12. Jadi sama dengan 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny 1250 helai. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Benny ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah. Daun Benny diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? Berapakah daun milik Benny? 720 ditambah. Berapakah daun milik Edo? 530. Jadi 720 ditambah 530. Hitung dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ratusan. 7 tambah 5 sama dengan 12. Jadi sama dengan 1250. Jumlah daun yang milik Edo dan Benny 1250 helai. Jadi dapat disimpulkan 530 ditambah 720 hasilnya sama dengan 720 ditambah 530. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik. Berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Berapa rambutan yang dikumpulkan Lani? 840 ditambah.
berapa rambutan yang dikumpulkan adik Lani? 420. Jadi 840 ditambah 420. Hitung dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 4 tambah 2 sama dengan 6. Ratusan. 8 tambah 4 sama dengan 12. Jadi sama dengan 1260. Jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya 1260 buah. Jika tempat menyimpan rambutan ditukar, Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik. Rambutan adik Lani disimpan pada bakul bambu. Berapakah jumlah rambutan Lani dan adiknya? Berapa jumlah rambutan adik Lani? 420. Ditambah berapa jumlah rambutan Lani? 840. Jadi 420 tambah 840. Hitung dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 2 tambah 4 sama dengan 6. Ratusan. 4 tambah 8 sama dengan 12. Jadi sama dengan 1260. Jumlah rambutan Lani dan adiknya 1260 buah. Jadi kesimpulannya 840 ditambah 420 hasilnya sama dengan 420 ditambah 840. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu, ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana
yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Selanjutnya, buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Perhatikan contoh berikut. Kalian bisa membuat gambar sesuai dengan kreativitasmu sendiri. Sekarang ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Meskipun perbuatan baik dilakukan kepada binatang atau tanaman, maka kebaikannya akan tetap kembali kepada kita. Kalian bisa menuliskan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut berdasarkan kreativitasmu. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Menolong burung pipit yang kakinya terluka. Melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. Merawat bibit semangka hingga berbuah. Membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup supaya kebaikan itu kembali lagi kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman sangat bermanfaat untuk kita. Kalian bisa menuliskan berdasarkan hasil diskusimu. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Perhatikan contoh berikut. Saat temanku tidak masuk sekolah karena sakit, aku mendoakannya supaya cepat sembuh. Selanjutnya, ayo kerjakan soal berikut ini. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan, keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Maka 730 ditambah 400. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 3 tambah 0 sama dengan 3. Ratusan. 7 tambah 4 sama dengan 11. Jadi sama dengan 1130. Kemudian 400 ditambah 730. Kita hitung mulai satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan. 0 tambah 3 sama dengan 3. Ratusan. 4 tambah 7 sama dengan 11. Jadi sama dengan 1130. Dua-duanya memiliki hasil yang sama. Maka kesimpulannya 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730.